Halo pemirsa, apa kabar? Ruang Kepresidenan hadir dengan sejumlah informasi menarik mengenai agenda serta aktivitas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Luis Ayu, inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya. Presiden Prabowo resmi melantik sebanyak 8 duta besar luar biasa berkuasa penuh bagi negara sahabat dan organisasi dunia di Istana Merdeka, Jakarta. Adapun pelantikan ini dilangsungkan setelah para duta besar menjalani uji kelayakan di DPR RI. Sebanyak 8 duta besar luar biasa berkuasa penuh resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin pagi. Kedelapan duta besar tersebut antara lain Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dwi Suryo Indroyono Susilo, Duta Besar RI untuk Meksiko, Republik Salvador, dan Guatemala, Toveri Primanda Sutikno, Dubes RI untuk Brazil, Andika Krisna Yudanto, Duta Besar RI bagi Jerman, Abdul Qadir Jalani, Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab, Judah Nugraha, dan Duta Besar RI untuk Ekuador, Imam Asari. Adapun Presiden Prabowo juga turut melantik 2 duta besar Indonesia bagi perwakilan organisasi dunia, yakni Umar Hadi sebagai perwakilan tetap RI dan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, dan Sidarto Reza Suryodipuro sebagai perwakilan tetap RI untuk organisasi PBB dan WTO di Jenewa, Swiss. Pelantikan ini tertuang ke dalam keputusan Presiden nomor 75P/2025 mengenai pemberhentian dan pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia. Diketahui sebelumnya para duta besar ini telah menjalani serangkaian uji kelayakan di DPR RI beberapa waktu lalu. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat dan organisasi-organisasi internasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Islam. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Untuk diangkat sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Akan setia kepada. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan. Perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan melakukan dengan setia segala perintah dan petunjuk yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dan saya akan memenuhi dengan setia segala kewajiban lain-lain yang ditanggungan kepada saya oleh jabatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Lebih luas melalui pelantikan, para duta besar mampu meningkatkan hubungan antar negara dengan Indonesia, serta mampu mendorong potensi ekonomi bagi Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin pelantikan sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Negara Jakarta pada Senin 25 Agustus 2025. Pelantikan meliputi posisi strategis di bidang hukum, diplomasi, sumber daya alam, dan keamanan nasional. Presiden Prabowo Subianto memimpin pelantikan sejumlah pejabat tinggi negara di Istana Negara Jakarta pada Senin 25 Agustus 2025. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, diawali dengan pembacaan keputusan Presiden dan sumpah jabatan. Dengan pengucapan sumpah jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, pelantikan ini mencakup posisi penting di bidang hukum, diplomasi, sumber daya alam, dan keamanan nasional.
Selain itu, Prabowo juga melantik Kepala Badan Industri Mineral yang bertugas memperkuat pengelolaan dan hilirisasi sumber daya mineral nasional. Selanjutnya, Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa juga dilantik untuk mengawal pembangunan kawasan pantai dan infrastruktur tanggul laut raksasa di wilayah tersebut. Di sektor keamanan, Kepala Badan Narkotika Nasional dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dikukuhkan untuk memimpin pemberantasan narkoba dan pencegahan terorisme. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan kepada 141 tokoh dari berbagai bidang sebagai bentuk apresiasi negara. Para penerima tanda kehormatan menyampaikan rasa syukur dan juga bangga atas apresiasi yang diberikan negara dalam dedikasi dan kerja keras yang telah dilakukan selama ini. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan negara kepada 141 tokoh dari berbagai bidang seperti pejabat, akademisi, profesional, hingga seniman. Acara penganugerahan berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Senin 25 Agustus 2025 sebagai bentuk apresiasi negara atas jasa dan pengabdian para tokoh di bidang masing-masing. Saya hanya ingin menyampaikan atas nama negara dan bangsa sekali lagi terima kasih atas jasa-jasa pengabdian saudara-saudara sekalian dan mereka-mereka yang orang tuanya tidak hadir, ahli waris juga atas nama negara dan bangsa. Terima kasih kami Republik Indonesia atas pengabdian saudara-saudara sekalian. Semoga jasa-jasa saudara-saudara terus menjadi warisan bagi generasi penerus. Salah satu penerima penghargaan adalah Karina Citra Dewijo, ilmuwan yang terlibat dalam pengembangan vaksin COVID-19 Oxford AstraZeneca. Ia dianugerahi bintang jasa utama atas kontribusinya dalam pengembangan bioteknologi dan kesehatan global, termasuk dalam merumuskan formula untuk produksi massal vaksin tersebut. Terima kasih pada Pak Prabowo sebagai Presiden yang telah menghargai STEM, ya, terutama di bidang sains. Ya, menurut saya sih sains sangat penting, terutama di bidang kesehatan, karena merupakan salah satu bentuk ketahanan kesehatan yang sangat penting di suatu negara gitu kan. Masalahnya pandemi gitu, jadi kita butuh vaksin untuk menangani masalahnya supaya cepat selesai, jadi tidak merugikan masyarakat dan negara seperti itu. Penghargaan juga diberikan kepada seniman senior Jaja Miharja yang telah berkiprah sejak 1965 di dunia hiburan Indonesia. Ia menerima bintang budaya Paramadharma sebagai bentuk pengakuan atas perannya dalam melestarikan budaya lewat seni peran dan lawakan. Jaja mengungkapkan rasa syukurnya atas perhatian pemerintah terhadap seniman di bawah pimpinan Prabowo Subianto. Bangga sekali, baru seniman diperhatiin kayaknya ya, Presiden lagi yang ngasih. Berarti ini kali pertama Bang Jaja diberikan penghargaan langsung oleh Pak Presiden? Iya, baru ini ya. Berarti kan dipesan sama dia. Gimana pesan? Lanjutkan Pak, terima kasih Pak, siap. Ya karya kita akan lanjutkan baik mungkin. Terima kasih Pak Presiden. Presiden udah perhatiin seniman, terutama saya. Ini buktinya. Coba boleh ditunjukin deh. Ini buktinya Pak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto menekankan bahwa kemiskinan di suatu negara bisa terjadi karena pemimpinnya tidak pandai, andal, dan kuat. Prabowo pun mengungkit Indonesia yang pernah diinvasi dan diadu domba selama ratusan tahun lamanya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan bahwa kemiskinan di suatu negara bisa terjadi karena pemimpinnya tidak pandai, andal, dan kuat. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pembekalan kepada kepala sekolah dan guru sekolah rakyat di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat sore. Bahwa kita merdeka karena ratusan tahun perjuangan fisik, perjuangan perang di Ponorogo, perang Padri, perang di Sulawesi, perang di mana-mana melawan penjajah, perang di Maluku, perang di Papua. Jangan sekali-sekali lupa itu, bahwa kita ratusan tahun diganggu, diinvasi, diadu domba, suku sama suku.
agama sama agama, dan akhirnya terjadilah kemiskinan. Jadi saudara harus mengerti bahwa kemiskinan itu terjadi karena pemimpin-pemimpin yang tidak pandai, pemimpin-pemimpin tidak handal, pemimpin-pemimpin tidak kuat, pemimpin-pemimpin tidak mampu menghadapi penjajahan dari luar. Karena pemimpin tidak pandai, karena pemimpin tidak handal, karena pemimpin tidak faham bagaimana menjalankan negara dengan sebaik-baiknya, maka bangsa-bangsa asing bisa menguasai Nusantara yang begini luas. Saudara-saudara sekalian, kita tidak pernah boleh melupakan sejarah. Bangsa yang melupakan sejarah adalah bangsa yang akan ditakdirkan untuk mengalami kembali kesalahan-kesalahan di masa lampau. Prabowo memaparkan bahwa pemimpin yang tidak pandai dan andal tidak akan paham bagaimana menjalankan negara sebaik-baiknya. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neuroscience Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional atau RSPON Profesor Dr. Mahar Marjono di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur pada Selasa sore. Prabowo mengatakan RS tersebut bukan hanya layanan, tetapi juga pusat pendidikan dan juga penelitian untuk dokter spesialis di bidang syaraf dan otak. Prabowo mengaku mengenal secara pribadi sosok dokter dan intelektual yang namanya diabadikan sebagai RS tersebut. Mahar Marjono merupakan dokter Presiden Soeharto sekaligus mantan Rektor Universitas Indonesia. Dia pun berpesan kepada generasi penerus, Mahar Marjono ketika muda adalah pejuang 45, ikut angkat senjata melawan Belanda. Karena dulu Fakultas Kedokteran di Indonesia selalu merupakan anak paling pintar, begitupun dengan Mahar Marjono menjadi dokter medis. Prabowo pun membagikan kenangan ketika Mahar Marjono menjadi rektor UI, yang bersangkutan selalu terdepan membela mahasiswa yang melakukan demonstrasi ke pemerintah. Ketika tentara ingin menangkap mahasiswa UI dengan masuk kampus, sambung dia, Mahar Marjono berdiri terdepan dalam membela. Presiden Prabowo pun bangga melihat segala fasilitas yang ada di RSPON. Segala fasilitas yang ada di RSPON tidak kalah dengan layanan di RS Negara Maju. Saya punya suatu kebanggaan khusus karena kebetulan saya sempat kenal dengan Profesor Dr. Mahar Marjono. Saya sempat jadi pasien sebentar lah. Namanya tentara, pernah kecelakaan beberapa kali, jadi sempat otak saya pun diperiksa oleh beliau. Diketok-ketok di sini dan di sana. Saya kenal Profesor Mahar Marjono dan waktu itu saya ingin katakan kepada generasi penerus, Profesor Mahar Marjono waktu mudanya adalah pejuang. Hebatnya waktu itu, Profesor Mahar Marjono dikenal sering kritik pemerintah. Tapi at the same time beliau juga dokter pribadinya Pak Harto. Itulah seni ya zaman itu. Saya tadi keliling, saya melihat rumah sakit ini sekarang sudah secara fisik dan secara alat dan secara spesialis ahli-ahli, saya sudah melihat tidak kalah dengan rumah sakit yang terbaik di luar negeri. Adapun peresmian RSPON tersebut juga salah satunya berkat bantuan pemerintah Belanda. Tidak lupa, Prabowo berterima kasih kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Menkyu Sri Mulyani Indrawati yang ikut hadir hingga RSPON bisa difungsikan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 500 rumah sakit berkualitas di seluruh Indonesia hingga 2029 untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama bagi penyakit kritis seperti stroke. Kepala negara menekankan pentingnya akses kesehatan dan pendidikan yang merata sebagai kunci kesejahteraan bangsa. Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan rencana membangun 500 rumah sakit berkualitas di berbagai daerah hingga tahun 2029. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat layanan kesehatan nasional dan memastikan seluruh warga mendapat akses fasilitas kesehatan yang memadai, terutama untuk penyakit kritis seperti stroke. Prabowo menekankan pentingnya ketersediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas agar pasien bisa mendapatkan penanganan tepat waktu dan menghindari resiko fatal. Ia percaya dengan dukungan kuat dari Menteri Kesehatan serta kementerian dan lembaga terkait, target pembangunan rumah sakit ini dapat terwujud. Jadi bagaimana caranya 500 rumah sakit berkualitas bagus harus ada di semua kabupaten Republik Indonesia. Tadi dikatakan kalau kena stroke 3 jam. Kalau dapat pelayanan 3 jam, selamat. Bisa aktif kembali. Lewat 5 jam, terapinya lama. Bisa jadi beban bagi keluarga. Harus bisa. Pertama, will dulu. Harus. Di hati kita, kalau kita punya niat, insya Allah kita akan mencapai itu. Selain itu, Prabowo menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan wujud demokrasi sejati bagi sebuah negara. Ia menegaskan bahwa seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik dalam 2 sektor ini yang menjadi kunci utama menuju kesejahteraan bangsa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bangga atas kemampuan RS-PON dalam melakukan operasi tumor otak. Salah satu kemampuannya adalah RS-PON yang kini dilengkapi alat medis yang canggih untuk layanan kesehatan syaraf. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangganya atas kemampuan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional dalam melakukan operasi tumor otak. Pernyataan ini disampaikan saat ia meresmikan Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neuroscience Nasional di Rumah Sakit Pon Mahar Marjono, Jakarta pada Selasa 26 Agustus 2025. Kepala negara juga menyoroti hadirnya peralatan robotik canggih sebagai bagian dari peningkatan layanan rumah sakit tersebut. Hari ini saya sangat bangga, rumah sakit yang sangat canggih, mampu sudah operasi tumor otak, mampu juga menghadapi Alzheimer, Parkinson's, mengatasi stroke, dan terapi untuk stroke dengan alat-alat yang paling baik. Sekali lagi terima kasih. Ini bukti bahwa kita ingin kerja keras. Terima kasih Menteri Kesehatan, terima kasih Menteri Keuangan yang terus mendukung, ya, dan juga terima kasih pihak luar negeri. Saya dapat dari laporan bahwa pemerintah Belanda juga membantu. Terima kasih dengan bantuan dari pemerintah Belanda atas dukungan untuk pembangunan Republik Indonesia. Pengembangan fasilitas rumah sakit PON mencakup 3 gedung utama, yakni Gedung C, D, dan E, yang kini menjadi bagian dari Institut Neuroscience Nasional. Gedung C difungsikan sebagai pusat pendidikan dan pelatihan, mendukung peran rumah sakit PON sebagai rumah sakit pendidikan, serta pusat pengembangan kompetensi tenaga medis, termasuk pelatihan dokter spesialis dan seminar kesehatan. Sementara itu, Gedung D dikembangkan dengan sistem layanan berbasis klaster yang mengintegrasikan berbagai layanan kesehatan dalam satu ekosistem terpadu. Fasilitas ini mencakup Autism Center, Epilepsy Center dengan pemantauan EEG, Rehabilitation Center berbasis teknologi, dan Stroke Center untuk penanganan stroke akut dan kronis secara menyeluruh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Para dokter menyambut antusias atas peresmian Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neuroscience Nasional di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyatakan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kualitas layanan medis di tanah air.
Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neuroscience Nasional di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Mahar Marjono, Jakarta, resmi dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa 26 Agustus 2025. Peresmian ini disambut positif oleh dokter-dokter muda yang bertugas di rumah sakit tersebut. Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga mengumumkan rencana pembangunan 30 fakultas kedokteran dan 500 rumah sakit berkualitas tinggi dalam 4 tahun ke depan. Dr. IGD RS PON Dr. Ana melihat inisiatif ini sebagai langkah penting untuk mengatasi kekurangan tenaga medis di Indonesia, sekaligus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi pasien. Menurut saya itu adalah ide yang sangat baik, mengingat kita sangat tahu bahwa di seluruh dunia kita sangat kekurangan dokter. Jadi dengan rencana Bapak Presiden seperti itu pasti harus kita dukung dengan segenap kemampuan kita, karena itu adalah maksud yang sangat baik. Kalau saya pribadi kesannya pasti sangat bangga. Semoga gedung ini dan juga pelayanan yang kami berikan bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Selain itu, Dr. Lani, dokter patologi di RS PON menyatakan kebanggaannya atas kehadiran gedung baru dan rencana besar pemerintah tersebut. Ia berharap pemerintah dapat terus mendukung dengan menyediakan alat kesehatan modern dan memberikan keringanan pajak agar biaya pelayanan medis semakin terjangkau. Senang, bangga karena memang udah hampir lebih dari 10 tahun kita mengabdi di sini dari awal RS PON buka sampai jadi sebesar ini. Harapannya ya bisa membantu dan kesehatan masyarakat pada umumnya gitu, dan mengembangkan penelitian di bidang kesehatan otak. Harapannya pemerintah bisa menunjang alat kesehatan yang lebih maju. Harapannya juga biaya kesehatan lebih murah lagi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo targetkan 200 sekolah rakyat pada 2026. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kepresidenan. Informasi kami lanjutkan. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terbangunnya lebih dari 100 sekolah rakyat dalam waktu 5 bulan. Presiden Prabowo menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 200 sekolah pada tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rasa bangganya atas pembangunan lebih dari 100 sekolah rakyat dalam waktu singkat. Saat memberikan pembekalan kepada guru dan kepala sekolah di J-Expo Kemayoran, Jakarta, Prabowo mengaku terkejut karena ide sekolah rakyat baru ia sampaikan kepada para menteri pada Februari 2025. Prabowo mengapresiasi kerja keras para menteri Kabinet Merah Putih yang berhasil merealisasikan program tersebut. Ia pun menargetkan jumlah sekolah rakyat akan bertambah menjadi 200 unit pada tahun 2026. Selain itu, ia menegaskan pemerintah juga akan fokus memperbaiki kondisi sekolah negeri yang sudah ada. Ini di luar dugaan, nggak ada yang percaya bisa bikin 100 sekolah dalam 5 bulan. Tahun depan, insya Allah 200 sekolah. Dan seterusnya. Terima kasih para pimpinan, para menteri. Kalian telah bekerja dengan di luar perkiraan saya. Kalian bekerja dengan baik. Bekerja keras, semangat, tapi juga bekerja cerdas. Akhir Juli kami siap 100 sekolah. 100 sekolah. Ngarang kalian. Tidak Pak, 100 sekolah. Tapi Pak, nanti kalau sampai September akan jadi 163. Nanti tidak hanya itu. Cita-cita saya, cita-cita kabinet, cita-cita pemerintahmu, cita-cita semua sekolah Indonesia akan kita perbaiki. Kalau kita sudah kuasai kekayaan kita perlu tenaga-tenaga, awak-awak
anak-anak muda yang bisa mengelola kekayaan itu. Kita sudah kuasai, kita tidak ngerti gimana menjalankan itu. Karena itu pendidikan sangat-sangat penting. Dari beberapa siswa yang masuk program ini, mereka dijemput dari keluarganya, mereka cinta orang tuanya kerja keras, orang tuanya belum menikmati kemerdekaan yang sebenarnya. Ini yang mendorong kita, ini yang mendorong pemimpin-pemimpin, ini mendorong saya. Kita harus mewujudkan kemerdekaan untuk seluruh rakyat kita. Menurut Prabowo, pendidikan adalah kunci membangun masa depan bangsa. Ia percaya lewat pendidikan, Indonesia bisa mengelola kekayaannya dengan baik, sekaligus menghapus kemiskinan. Prabowo menyebut berdirinya 100 sekolah rakyat ini sebagai langkah awal dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo meminta percepatan birokrasi proyek Waste to Energy dalam atau dengan target administrasi selesai 3 bulan. Menteri Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan memangkas keterlibatan pihak agar proses lebih sederhana dan proyek bisa cepat terrealisasi. Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk mempercepat proses birokrasi pembangunan proyek Waste to Energy, yaitu pengolahan sampah menjadi energi listrik. Hal ini disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Negara Jakarta pada Senin 25 Agustus 2025. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa tahap awal proyek sudah selesai dan peraturan Presiden tinggal menunggu penerbitan dalam 1 atau 2 hari ke depan. Namun proses administrasi diperkirakan membutuhkan 6 bulan. Sementara pembangunan fisik akan memakan waktu 1,5 tahun sehingga proyek direncanakan selesai dalam 2 tahun. Presiden Prabowo Subianto menginginkan proses administrasi dipercepat dengan target rampung hanya 3 bulan. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah akan memangkas keterlibatan banyak pihak agar birokrasi menjadi lebih sederhana dan efisien sehingga proyek dapat segera direalisasikan. Tadi saya melaporkan tugas dari Bapak Presiden mengenai waste to energy, ya, di mana pengelolaan sampah kita berpuluh-puluh tahun nggak selesai. Saya tadi mengatakan kami sudah selesai tanda tangan, tinggal nunggu Perpres 1-2 hari ini turun, maka proses 6 bulan untuk administrasi, 1,5 tahun untuk pengerjaan, mudah-mudahan 2 tahun persoalan sampah kita bisa atasi. Tapi tadi Presiden menegur kami, jangan 6 bulan, administrasi 3 bulan kalau bisa, sehingga 18 bulan bisa selesai. Kita usahakan, ya. Kalau dulu kan ada tipping fee, melibatkan bupati, gubernur, DPRD, kabupaten, DPRD provinsi, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri apa lagi ya, Menteri Energi, kemudian PLN, ini enggak. Dari Danantara kontrak dengan PLN dikerjakan, ya izinnya dari SDM selesai. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkap target pemerintah untuk menyediakan akses listrik ke 5.700 desa dan 4.400 dusun pada 2029-2030. Hal ini disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta adalah rencana pemerintah menyalurkan listrik ke 5.700 desa dan 4.400 dusun pada tahun 2029 hingga 2030. Target tersebut disampaikan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pada Senin 25 Agustus 2025. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah turut membahas program-program yang belum terrealisasi di tahun 2025, serta menyusun agenda prioritas untuk tahun-tahun selanjutnya. Menurut Bahlil, anggaran untuk program elektrifikasi ini masih dalam proses perhitungan, namun sudah masuk dalam rancangan APBN 2026. Ekonomi ya, kita bahas tentang ekonomi, terus program-program 2025 yang masih pending yang harus segera selesaikan. Terus kita juga berbicara tentang prospek program 2026 dalam rangka pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi energi, kita akan mencoba untuk membangun 5.700 desa yang belum terair listrik dan 4.400 dusun. Jadi kita akan selesaikan sampai dengan 2029-2030. Targetnya itu semua selesai. Anggarannya Pak berapa Pak? Anggarannya kurang lebih sekitar, lagi dihitung. Tapi mulai di 2025 di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya. Dari APBN Pak? APBN, karena itu kan untuk pelayanan masyarakat. Karena apa? Tadi kami melapor kepada Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil di bawah ini nggak bisa kita menghitung secara ekonomi. Jadi dibutuhkan kehadiran negara. Dan Bapak Presiden memerintahkan langsung menganggarkan. Terkait rencana penyaluran LPG 3 kg, Menteri ESDM Bahlil menegaskan bahwa mulai tahun depan pembeliannya akan dibatasi dan diatur menggunakan KTP. Sementara teknis pelaksanaannya masih dalam proses penyusunan. LPG 3 kilo bakal berdasarkan NIK Pak atau tahun depan? Tahun depan ya, dia akan jadi yang kaya, nggak usah pakai LPG 3 kilo lah. Ya diesel 8, 9, 10, saya pikir mereka dengan kesadaran lah. Jadi kalau mau beli harus pakai KTP Pak? Teknisnya lagi diatur ya. Rapat terbatas ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga melantik duta besar dan memberikan tanda kehormatan kepada lebih dari 100 tokoh dari berbagai bidang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi capaian program sekolah rakyat hingga saat ini. Sebanyak 100 sekolah rakyat sudah beroperasi. Pada September 2025 akan bertambah 65 sekolah baru. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian program sekolah rakyat hingga saat ini. Sebanyak 100 sekolah rakyat sudah beroperasi dan pada September 2025 akan bertambah 65 sekolah baru. Prabowo menegaskan sekolah rakyat merupakan langkah awal mewujudkan cita-cita pendiri bangsa agar Indonesia benar-benar merdeka. Di hadapan ribuan guru dan kepala sekolah rakyat, Prabowo menilai tugas pendidik sangat mulia dalam menyiapkan generasi penerus yang mampu memutus rantai kemiskinan. Saya kira ini sangat juga membesarkan hati saya hari ini dengan mengetahui bahwa hari ini kita sudah 100 sekolah rakyat yang beroperasi, berdiri dan beroperasi. Dan saya juga diberi laporan bulan September ini sudah akan tambah beroperasi 65 sekolah lagi. Saya kira ini sesuatu prestasi yang menurut saya luar biasa. Dalam acara tersebut, Prabowo didampingi sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, dan Menteri Pan-RB Rini Widianti. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sekolah-sekolah yang dulunya rusak dan tidak layak kini mulai direvitalisasi melalui program PHTC Presiden Prabowo. Kemendikdasmen berkomitmen hadirkan ruang belajar yang nyaman, aman, dan berkualitas demi masa depan anak negeri. Sebelumnya banyak sekolah yang harus melaksanakan kegiatan belajar maupun upacara di rumah warga, dapur, hingga halaman depan. Hal itu terpaksa dilakukan karena bangunan sekolah mengalami kerusakan parah. Melalui program revitalisasi sekolah, Kemendikdasmen membawa harapan baru bagi siswa. Ruang kelas yang direhabilitasi dapat memberikan suasana belajar yang lebih nyaman, teduh, dan aman, sehingga tidak lagi ada atap bocor atau ruangan yang tergenang banjir. Kemendikdasmen menegaskan komitmen untuk terus membangun sarana pendidikan layak demi terwujudnya pendidikan berkualitas bagi setiap anak Indonesia. Alhamdulillah, sekarang sekolahnya sedang diperbaiki. Semoga setelah diperbaiki, sekolahnya lebih bagus, lebih nyaman untuk belajar. Terima kasih atas pemerintah Bapak Prabowo Subianto karena sudah merenovasi sekolah kami menjadi lebih bagus. Saya mau kelas saya
menjadi lebih baik, pokoknya bagus buat belajar. Program revitalisasi sekolah menjadi langkah strategis untuk menjamin anak negeri dapat belajar di tempat yang layak dan berkualitas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah bersama Komisi 8 DPR telah menyepakati penyelenggaraan ibadah haji dan umroh untuk dinaikkan statusnya menjadi kementerian. Kenaikan status menjadi kementerian ini diharapkan dapat mempermudah sekaligus memperlancar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pemerintah bersama Komisi 8 DPR secara resmi menyepakati perubahan status Badan Penyelenggaraan Haji dan Umroh menjadi kementerian. Kesepakatan tersebut diambil melalui rapat Komisi 8 DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen Senen Jakarta pada Senin pagi. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga mengatakan bahwa pemerintah nantinya akan mendorong peraturan presiden atau Perpres tentang pembentukan Kementerian Haji dan juga Umroh tersebut. Supratman berharap perubahan status ini dapat mempermudah sekaligus memperlancar penyelenggaraan ibadah haji dan juga umroh. Satu, semua fraksi bersama dengan pemerintah menyetujui inisiatif dari Komisi 8 terkait revisi Undang-Undang Haji. Hal-hal yang disepakati yang paling mendasar, yang pertama adalah Badan Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh disepakati untuk dinaikkan statusnya menjadi kementerian. Karena ini penting untuk dilakukan dalam rangka persiapan, karena sekarang sudah memasuki tahapan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun depan di bulan Agustus ini. Karena itu seluruh tim pemerintah juga sepakat dan akan sesegera mungkin mendorong untuk lahirnya Perpres tentang pembentukan Kementerian Ibadah Haji dan Umroh. Saat ini prosesnya ada di Kementerian Sekretariat Negara dan juga Kemenpan RB. Ya, Kementerian Hukum hanya tugasnya mengharmonisasi. Intinya mudah-mudahan dengan pembentukan kementerian ini itu akan lebih mempermudah, memperlancar penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Semua yang terkait dengan penyelenggaraan secara teknis nanti BPH, Badan Penyelenggara Haji dan Umroh yang akan bertransformasi menjadi kementerian yang akan menjelaskan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang mengatakan hasil kesepakatan Badan Haji menjadi kementerian akan dibawa ke dalam rapat paripurna mendatang. Dirinya menyebut dengan adanya Kementerian Haji dapat meminimalisir kekacauan penempatan jemaah haji terlebih telah diatur dalam undang-undang. Ya, dengan demikian kami berharap Komisi 8 undang-undang ini bisa dipakai sebagai landasan penyelenggaraan haji untuk 2025. Karena itu, kalau bisa segera diputuskan di paripurna terdekat. Karena besok ada jadwal paripurna, kami berharap besok sudah bisa diputuskan. Karena masih ada beberapa pasal yang butuh penjelasan turunan, baik peraturan pemerintah maupun keputusan dari menteri. Dengan demikian, kalau sudah bisa kita buat landasan undang-undang ini, sudah bisa merespon perkembangan yang ada di Saudi maupun pelayanan yang lebih memadai dari Indonesia. Kita berharap kekacauan penempatan jamaah di tahun 2025 ini tidak terjadi lagi karena kita sudah atur undang-undangnya sedemikian rupa sehingga nanti kita bisa tata lebih dengan baik. Dari Jakarta, Pak Rizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dalam raker Komisi 8 DPR RI yang dihadiri oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas menyampaikan RUU Haji dan Umroh akan menguatkan penyelenggaraan haji dan umroh sekaligus memfokuskan kinerja pemerintah dalam mengelola haji dan umroh. Rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan kementerian-kementerian terkait dalam rangka perubahan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh turut dihadiri oleh Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga menghadiri langsung rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Kementerian Haji dan juga Umroh. Dibentuknya kementerian baru ini dinilai akan lebih memfokuskan kinerja pemerintah dalam mengelola kebutuhan jemaah haji dan juga umroh. Mengingat peraturan dari Arab Saudi yang sering berganti membutuhkan instansi khusus yang menaungi haji dan umroh. Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh hadir bukan untuk mengubah esensi dari penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang telah kita bangun selama ini, melainkan untuk memperkuat,
menyempurnakan dan menyesuaikan sistem penyelenggaraan haji dan umroh dengan dinamika zaman, kebutuhan jemaah, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel. Beberapa penguatan penting dalam RUU ini antara lain terkait kelembagaan dan tanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dalam masa mendatang, penyelenggaraan ibadah haji dan umroh akan terintegrasi dalam satu kementerian yang dibentuk untuk mengelola seluruh aspek penyelenggaraan haji dan umroh. Hal ini bertujuan untuk memastikan koordinasi yang lebih efektif, pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan pertanggungjawaban administratif yang lebih jelas kepada masyarakat. Dari Jakarta, Juliandri, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa datang dari Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu yang menyampaikan bahwa sektor industri manufaktur masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Hal itu diungkapkan dalam diskusi publik bersama Kantor Komunikasi Kepresidenan. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu menjelaskan hingga saat ini sektor industri manufaktur masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di tanah air. Hal tersebut terjadi karena industri manufaktur masih mengandalkan kekuatan labor atau tenaga manusia dalam proses produksinya. Meski demikian, Todo Tua menyampaikan bahwa penyerapan tenaga kerja tidak hanya dilihat dari jumlah pekerja langsung, melainkan dari dampak tidak langsung, yaitu diciptakan suatu investasi. Ia pun mencontohkan pembukaan pabrik smelter yang jumlah pekerjanya lebih kecil dibandingkan industri padat karya seperti pabrik sepatu. Namun, ekosistem ekonomi yang dibangun smelter jauh lebih besar dan memberikan multiplier efek dalam penyerapan tenaga kerja di sekitarnya. Pertama, sektor apa yang paling menyerap tenaga kerja? Sektor industri manufaktur. Itu kenapa? Karena masih menggunakan kekuatan labor, ya kan? Kalau di sektor, terus terang aja saya mau katakan bahwa kalau di sektor investasi, industrialisasi, pengolahan, itu constraint yang paling utamanya adalah mengenai strategi teknologi. Tetapi melihatnya juga nggak bisa. Ini kan saya selalu berbicaranya begini. Penyerapan tenaga kerjanya itu ada yang kita sebut, kalau saya bahasanya direct dan indirect impact. Pabrik buka, mungkin ya, yang namanya pabrik smelter misalnya pengolahan nikel buka, mungkin dia nyerap tenaga kerjanya jauh lebih kecil daripada pabrik sepatu, ya kan? Tetapi ekosistem ekonominya itu nilainya lebih besar dan impact nyerap tenaga kerjanya. Makanya terkadang ada beberapa teman-teman, para pengamat, para ekonom nanya bahwa angkanya itu memang benar, Pak. 2024 itu 2,4. Emang benar saya bilang. Karena ini angka bukan kita yang ciptain. Para pelaku pengusaha investasinya itu yang menginput datanya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, cegah hoax, pemerintah minta kepatuhan platform digital. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ruang Kepresidenan. Informasi kami lanjutkan, di mana pemerintah kembali menyoroti peran platform digital dalam menjaga ruang informasi yang sehat. Dalam diskusi media massa bersama pemerintah menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam menangani konten bermuatan disinformasi, fitnah, dan juga ujaran kebencian.
Dalam diskusi antara media massa dan pemerintah pada Selasa 26 Agustus, ditegaskan bahwa platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum terkait penanganan konten disinformasi, fitnah, dan kebencian. Pemerintah menekankan pentingnya peran aktif platform dalam menjaga ruang digital yang sehat, serta mencegah penyebaran konten yang dapat merusak demokrasi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan keprihatinannya atas maraknya DFK di internet. Ia memperkenalkan kanal resmi Cek Fakta milik PCO, @cekfakta.ri, sebagai langkah konkret melawan hoax, serta mengapresiasi media massa yang telah memiliki platform verifikasi sendiri. Ia juga mendorong media lain untuk turut mengembangkan sistem cek fakta secara mandiri. Yang makin ke sini, itu nggak hanya makin serius, tapi makin profesional. Ya, makin profesional. Dan ini bisa saja tidak hanya membuat kegaduhan, tapi juga meresahkan, bisa memecah belah bangsa, bahkan bisa menghambat pembangunan kita. Karena PCO sebenarnya, pemerintah nggak mau memonopoli cek fakta, tapi kan harus ada yang memulainya, harus ada yang menginisiasinya. Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menegaskan bahwa platform wajib melakukan moderasi konten secara mandiri. Menurutnya, kepatuhan ini penting untuk menjaga kualitas ruang digital, sekaligus memastikan layanan platform tetap aman dan terpercaya bagi pengguna. Para platform, utamanya yang kita sebut sebagai user generated content ini, sebenarnya kan di pihak mereka itu ada kewajiban mereka untuk melakukan moderasi konten secara mandiri. Jadi mereka bisa melihat konten-konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan kita untuk bisa dilakukan filtering lagi. Jadi by system nanti pihak platform ini jika tidak mematuhi akan kena sanksi administratif, mulai dari teguran, penjatuhan denda yang langsung masuk ke kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak, hingga kepada pemutusan akses dan delisting dari penyelenggara sistem elektronik di negara kita. Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi Digital Angga Raka Prabowo menambahkan bahwa negara hadir untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif ruang digital, termasuk fenomena komentar bot yang dapat mencederai demokrasi. Ia menekankan bahwa kebijakan ini bukan bentuk pembungkaman, melainkan perlindungan terhadap publik dari manipulasi digital. Pribadi sampaikan kepada para pemilik platform yang beroperasi di negara Kesatuan Republik Indonesia untuk juga patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia gitu loh. Jadi kalau memang ada konten-konten yang isinya sudah jelas-jelas itu masuk dalam kategori DFK, kita juga meminta platform untuk secara by system, by otomatis juga menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau teman-teman juga lihat misalnya di salah satu platform, komen-komennya itu engineering by robot. Kita meminta platform juga menindak hal ini. Bukan kita mau membungkam atau menghalangi kebebasan berekspresi, penyampaian aspirasi, berpendapat ya di dalam koridor dalam demokrasi boleh, silahkan, tapi di dalam koridor yang baik, bukan hal yang untuk anarkis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Danantara Indonesia ditunjuk secara resmi untuk mengelola proyek Waste to Energy, di mana CEO Danantara Rosan Roslani mengunjungi fasilitas Weming Yongkian WTA di Wenzhou untuk melihat langsung teknologi bersertifikasi AAA pada Senin 25 Agustus 2025. Dalam rangka kunjungan kerja ke China, CEO Danantara Rosan Roslani mengunjungi fasilitas Weming Yongkian WTE di Wenzhou untuk melihat langsung teknologi bersertifikasi AAA dengan emisi gas buang lebih rendah dari standar EU dan kapasitas 3.200 ton per hari. Membangun ekonomi sirkular Indonesia. Rosan juga melakukan diskusi mendalam mengenai WTI, manufaktur, serta research and development untuk membuka peluang proyek di Indonesia, termasuk pembangunan PLTBU berskala besar pertama di Bali dan produksi nikel PT Jiama New Energy di Wedabai. Kunjungan ini menggambarkan Danantara yang membangun kolaborasi dengan berbagai perusahaan global untuk memperkuat ketahanan energi dan mengembangkan ekosistem ekonomi sirkular, sejalan dengan visi net zero emission demi masa depan yang lebih berkelanjutan.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan Kementerian Haji akan diisi oleh orang-orang yang berintegritas dan mempunyai komitmen tinggi dan nantinya akan dilakukan screening secara ketat agar tidak melakukan praktik korupsi maupun manipulasi dalam Kementerian Haji. Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan Badan Penyelenggaraan Haji menjadi kementerian. Menurutnya, Presiden Prabowo telah mencatatkan sejarah sebagai kepala negara yang mampu membangun Kementerian Haji agar dapat mempermudah dan memperlancar para jemaah yang melakukan haji dan umroh. Kendati demikian, Daniel mengatakan Presiden Prabowo berkeinginan Kementerian Haji nantinya dapat ditempatkan oleh orang-orang yang mempunyai integritas dan komitmen tinggi. Dirinya menyebut pihaknya akan melakukan screening secara ketat agar Kementerian Haji tidak diisi oleh orang yang berintegritas rendah, seperti melakukan praktek korupsi dan manipulasi. Karena ini pesan utama dari Presiden, Kementerian Haji dan Umroh ini harus menjadi wajahnya integritas. Dan teman-teman jangan lupa, Kementerian Haji dan Umroh ini adalah legasi penting dari Presiden Prabowo. Dalam sejarah Indonesia, banyak presiden menginginkan mendirikan badan penyelenggara haji atau badan pengelola haji, bahkan Kementerian Haji, namun selalu gagal. Tapi Presiden Prabowo kali ini mencatat sejarah, beliau memberikan hadiah besar untuk rakyat Indonesia, untuk terutama umat Islam tentu, dengan keberadaan Kementerian Haji dan Umroh. Dalam sejarah semua presiden berusaha melakukannya, namun hanya Presiden Prabowo kali ini yang mampu mewujudkannya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, program Sekolah Rakyat mendapat apresiasi dari para guru karena memberi harapan bagi anak-anak yang kurang mampu. Mereka yang turut langsung ke lapangan dalam Sekolah Rakyat berharap program ini terus berlanjut di pemerintahan mendatang. Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto tak hanya berdampak pada siswa dan keluarga, tetapi juga memberi kesan mendalam bagi para guru dan kepala sekolah. Khairunisa, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon menyebut program ini membawa harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dalam acara pembekalan guru dan kepala sekolah di J-Expo Kemayoran, Jakarta 22 Agustus, Khairunisa menyampaikan harapannya agar program Sekolah Rakyat terus dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Ia menilai inisiatif ini telah membuka jalan bagi anak-anak dari latar belakang ekonomi lemah untuk meraih masa depan yang lebih baik. Itu besarnya dukungan dari Presiden Republik Indonesia untuk Sekolah Rakyat ini. Untuk anak-anak yang memang saya sendiri tidak nyangka gitu, anak-anak itu memang betul-betul desil terendah, Mbak, desil bawah banget. Anak-anak yang memang kalau tidak dibantu itu memang mungkin mereka akan kehilangan harapan untuk bisa lebih baik lagi hidupnya. Harus terus berlanjut yang pasti. Ketika beliau sudah mungkin nanti sudah berakhir masa jabatannya, tetap harus dilanjutkan program. Kesannya luar biasa, semangat Pak Presiden kita dalam menyambut para guru-guru Sekolah Rakyat ini. Ini menjadi motivasi juga untuk kami sebagai guru Sekolah Rakyat seluruh Indonesia untuk semangat lagi memperjuangkan pendidikan di Indonesia, terutama anak-anak kami yang kurang mampu di SR ini gitu. Kami seluruh guru Indonesia, terutama di SR ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Prabowo atas program SR ini. Hal senada disampaikan Heri Nopal, guru pendidikan agama Islam dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 13 Tanjung Jabung, Jambi. Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi motivasi bagi para guru untuk terus memperjuangkan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Prabowo atas perhatian yang besar terhadap kelompok ekonomi bawah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Kepresidenan kali ini. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.